Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifuddin, Prodi Ekonomi Syariah, NIM saya 1222003. Saya ingin menyampaikan apa itu Bank Jago. Di sini ada pun deskripsi kasus dari Bank Jago yang sebelumnya dikenal sebagai Bank Artos Indonesia. Adalah sebuah bank digital Indonesia yang telah mengalami transformasi signifikan untuk melayani populasi modern yang melek digital. Bank ini memposisikan dirinya sebagai bank berbasis teknologi yang tertanam dalam ekosistem digital Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan jutaan orang melalui solusi keuangan digital yang berfokus pada kehidupan. Adapun aspek-aspek dari kasus Bank Jago yang meliputi yang pertama ada transformasi digital, integrasi ekosistem, fokus pada pengalaman pengguna, penargetan pasar massal dan UMKM, strategi atau tidak bakar uang, kolaborasi daripada kompetisi, pertumbuhan basis pelanggan dan transaksi, penawaran perbankan syariah. Selanjutnya ada definisinya dari Bank Jago. Yang pertama ada bank digital atau neobank, bank yang berproses terutama secara online dan melalui aplikasi seluler tanpa cabang fisik tradisional. Mereka sering memanfaatkan teknologi untuk menawarkan layanan keuangan yang inovatif dan efisien. Yang kedua ada ekosistem digital, jaringan platform digital, layanan dan pengguna yang saling terhubung di Indonesia. Ini mencakup pemain seperti GoTo platform, Ekrom, perusahaan fintech dan media sosial. Selanjutnya ada keuangan tertanam, integrasi layanan keuangan secara langsung ke dalam produk atau platform dan keuangan kemitraan. Bank Jago menjadi contoh keuangan tertanam. Selanjutnya ada fintech, teknologi keuangan, perusahaan yang menggunakan teknologi untuk membuat layanan keuangan lebih efisien. Bank Jago sendiri adalah perusahaan fintech di sektor perbankan. Selanjutnya ada GoTo Group, konglomerasi teknologi besar Indonesia yang terbentuk dari penggabungan Gojek, layanan transportasi dan pengiriman makanan, dari Tokopedia, Ekrom. Selanjutnya ada Bibit, platform investasi reksadana online yang populer di Indonesia. Adapun Stockbit, platform investasi sosial untuk investor pasar saham Indonesia. Selanjutnya ada perbankan syariah, layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang melarang bunga atau riba dan aktivitas tertentu lainnya. Selanjutnya ada inklusi keuangan, upaya untuk membuat layanan keuangan dapat diakses dan terjangkau oleh semua individu dan bisnis, terutama mereka yang saat ini tidak memiliki rekening bank atau kurang terlayani oleh pelayanan keuangan tradisional. Pendekatan digital Bank Jago bertujuan untuk mempromosikan inklusi keuangan. Selanjutnya, dalam Bank Jago juga ada perkembangan perusahaan atau aset di era digitalisasi. Yang tahap awal mula berkembangnya Bank Jago itu pada tahun 1992. Bank Jago didirikan di Bandung dengan nama PT Bank Artos Indonesia Tbk. Awalnya bank ini menawarkan produk perbankan tradisional seperti tabungan, pinjaman, dan layanan transaksi. Terus pada tahun 1996 membuka kantor cabang di Jakarta. Selanjutnya pada tahun 2016 melantai di Bursa Efek Indonesia dengan kode emiten Arto. Saja Bank Artos pada masa ini adalah bank konvensional dengan aset yang relatif kecil. Pada transformasi digitalnya itu pada tahun 2019 terjadi perubahan pemegang saham pengendali atau PT Metamorphosis Ekosistem Indonesia dan WealthTrade Technology Limit mengakuisisi mayoritas saham. Ini menandai awal transformasi digital Bank Artos.
pada tahun 2020 PT Bank Artus Indonesia resmi berganti nama menjadi PT Bank Jago Tbk. Perubahan ini mencerminkan fokus baru pada perbankan digital. Selanjutnya ada Bank Jago mulai mengembangkan aplikasi Jago dan berkolaborasi dengan ekosistem digital, terutama Gotoh untuk menjangkau lebih banyak nasabah. Selanjutnya model bisnis Bank Jago juga berubah menjadi bank berbasis teknologi yang terintegrasi dengan ekosistem digital. Bank Jago berfokus pada embedded finance, yaitu menanamkan layanan keuangan ke dalam platform digital yang sudah ada. Terus pada tahun 2021 GIC Private Limit menjadi pemegang saham minoritas. Bank Jago menjalin kemitraan strategi dengan Bibit. Bank Jago juga menekankan pada pengalaman pengguna user experience melalui aplikasi Jago dengan fitur-fitur seperti kantong Jago untuk pengelolaan keuangan yang fleksibel. Jadi Bank Jago itu bertransformasi dari bank konvensional menjadi bank digital yang inovatif dan terintegrasi dengan ekosistem digital. Strategi ini telah membuahkan hasil dengan pertumbuhan yang signifikan dalam berbagai aspek bisnisnya. Bank Jago terus berupaya untuk menjadi pimpinan dalam perbankan digital di Indonesia. Bank Jago juga ada proyeksi masa depan atau aset perusahaan yang sebagai pemimpin kunci di ranah perbankan digital Indonesia. Memiliki prospek masa depan yang menarik, namun juga dihadapannya pada berbagai dinamika dan tantangan. Di sini ada proyeksi perkembangan aset dan perusahaan Bank Jago di era digitalisasi. Yang pertama itu ada pertumbuhan basis nasabah yang pesat. Kedua ada ekspansi layanan dan produk digital. Yang ketiga ada peningkatan penetrasi kredit digital. Yang keempat ada penguatan layanan syariah. Yang kelima ada kemitraan strategis lainnya. Yang keenam ada pemanfaatan data dan AI. Yang ketujuh ada fokus pada profitabilitas berkelanjutan. Jadi kemungkinan skenario masa depan dari Bank Jago itu skenario optimis jika Bank Jago berhasil mempertahankan dan memperluas kemitraan ekosistemnya, terus berinovasi dalam layanan digital dan menjaga kualitas asetnya. Perubahan berpotensi menjadi salah satu pimpinan perbankan digital di Indonesia dengan pertumbuhan aset dan profitabilitas dan signifikan. Yang kedua ada skenario moderat. Bank Jago akan terus tumbuh, namun dengan tingkat pertumbuhan yang lebih lambat karena persaingan yang ketat dan tantangan regulasi. Keberhasilannya akan sangat bergantung pada kemampuannya untuk mempertahankan keunggulan dalam integrasi ekosistem dan pengalaman pengguna. Ada juga skenario pesimis, kemungkinan kecil jika Bank Jago gagal beradaptasi dengan perubahan pasar, mengalami masalah keamanan siber yang signifikan atau kehilangan kemitraan utama. Pertumbuhan asetnya dapat terhambat dan bahkan dalam jangka panjang posisinya di pasar bisa terancam. Namun dengan dukungan dari Gotoh dan fokus pada embedded finance, skenario hilangnya perusahaan secara total di era digitalisasi saat ini relatif kecil kemungkinannya. Jadi masa depan Bank Jago di era digitalisasi terlihat cerah dengan potensi pertumbuhan aset dan perusahaan yang signifikan, didorong oleh strategi integrasi ekosistem dan fokus pada layanan digital. Namun perusahaan juga perlu mewaspadai persaingan, perubahan regulasi dan risiko operasional untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan. Kemampuan Bank Jago untuk terus berinovasi dan beradaptasi untuk dinamika pasar dan menjadi kunci keberhasilan di masa depan. Adapun
Data yang disajikan di Bank Jago adalah data yang dikumpulkan dan diproses dari pengguna sendiri, bukan dari data riset eksternal. Bank Jago menggunakan data pengguna untuk personalisasi akun dan layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan individu, seperti memberikan rekomendasi produk keuangan yang sesuai atau menawarkan fitur khusus. Data ini meliputkan informasi pribadi seperti nama, alamat, dan data keuangan yang dikumpulkan sesuai dengan kebijakan privasi Bank Jago. Di sini juga ada rincian-rincian dari Bank Jago. Yang pertama itu data yang dipakai dari Bank Jago itu menggunakan berbagai jenis data pribadi, termasuk data umum, nama, alamat, dan lain-lain. Dan data khusus data keuangan yaitu data biometrik. Selanjutnya ada penggunaan data. Data ini menggunakan mengidentifikasi pengguna, menyelenggarakan layanan, dan memberikan personalisasi akun. Selanjutnya ada pilihan pengguna. Pengguna memiliki pilihan untuk memberikan data pribadi tambahan kepada Bank Jago untuk kebutuhan personalisasi akun. Selanjutnya ada keamanan data. Bank Jago juga menjamin keamanan data pengguna dan mengikuti regulasi yang berlaku. Mungkin segitu saja dari apa saya yang dapat dipaparkan dari Bank Jago ini. Mungkin cukup sekian, terima kasih.